Novel 9 Matahari, Bab 931. Keesok harinya, sebuah pesan menyebar ke Xuan Huang Starfield. Pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno muncul di Ziwei Starfield. Begitu berita itu menyebar, seluruh Ziwei Starfield panik. Karena, pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno pada dasarnya agresif, bertempur di mana-mana, membakar, membunuh, dan menjarah, dan mereka memiliki reputasi yang sengit di langit berbintang. Di langit berbintang, ada pepatah bahwa kemanapun pasukan ekspedisi kerajaan bulan kuno pergi, mereka akan merampok, membakar, dan bahkan membunuh mereka semua. Oleh karena itu, semua wilayah bintang utama menjadi pucat ketika mereka mendengar tentang pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. 2 hari kemudian, berita lain menyebar ke bidang bintang Spica terdekat, bidang bintang Tai, bidang bintang Xuan Huang, dan bidang bintang Tianma. 2/3 wilayah Ziwei Starfield ditempati oleh pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. 5 kekuatan terkuat di Ziwei Starfield memimpin pasukan untuk mempertahankan sepertiga wilayah yang tersisa, tetapi mereka telah mendukungnya dengan sangat keras. Dikatakan bahwa di 2/3 wilayah yang diduduki oleh tentara Kekaisaran Bulan Kuno, makhluk yang tak terhitung jumlahnya dibantai, mayat yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung, darah mengalir ke sungai, dan tanah yang luas itu tampaknya menjadi rumah jagal yang menakutkan. Akibatnya, medan bintang 4 di sekitar medan bintang Ziwei menjadi semakin menakutkan. Hal besar itu buruk. Setelah pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno menduduki medan bintang Ziwei, mereka pasti akan menyerang medan bintang di sekitar kita. Bunuh darah ke sungai. Makhluk-makhluk di 4 domain bintang di sekitarnya khawatir sepanjang hari, takut pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno akan membunuh mereka kapan saja. Lapangan bintang Xuan Huang, Suaka, markas besar Tianjizong. Di puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut, seorang lelaki tua kurus duduk di tanah dengan sebuah altar di depannya, ada kulit kura-kura, koin tembaga, dan alat ramalan lainnya di atas altar. Pria tua kurus ini adalah Yang Mulia Baiyun yang terkenal. Saat ini, Yang Mulia Baiyun sedang berkonsentrasi untuk menyimpulkan. Lusinan Master dengan aura menakutkan berdiri di sekitar, menonton dengan tenang. Para Master ini adalah kelompok Master paling kuat di Xuan Huang Starfield. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya, Yang Mulia Baiyun menghela nafas ringan dan mengakhiri deduksi. Yang Mulia Baiyun, bagaimana kabarmu? Akankah pasukan Kekaisaran Bulan Kuno datang ke medan bintang Xuan Huang? Petik 2. Para master di sekitar memandang Yang Mulia Baiyun dengan mata bertanya. Aku pasti akan datang. Tidak hanya bidang bintang Xuan Huang kita, tetapi juga bidang bintang Spica, bidang bintang Tai, dan bidang bintang Tianma semuanya akan diserang oleh pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Saya melihat pertempuran sengit di langit berbintang, dengan korban yang tak terhitung jumlahnya dan darah mengalir seperti hujan deras, situasinya sangat tragis. Yang Mulia Baiyun berkata perlahan, dengan wajah serius. Sebenarnya, meskipun saya tidak menyimpulkannya, Anda seharusnya sudah bisa menebak hasilnya. Dengan gaya yang konsisten dari pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, sejak mereka datang ke langit berbintang ini, bagaimana mereka bisa membiarkan kita pergi? Petik 2, kata Ferun Baiyun, itu benar. Faktanya, kita semua tahu di dalam hati kita bahwa pasukan Kekaisaran Bulan Kuno cepat atau lambat akan menyerang medan bintang Xuan Huang kita. Kata salah satu pria tua jangkung sambil menghela nafas. Master lainnya juga mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seorang pria berjubah brokat bertanya. Berdasarkan gaya pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, bahkan jika kita menyerah, kita akan berakhir dengan buruk. Aku khawatir mulai sekarang, kita akan diperbudak oleh Kekaisaran Bulan Kuno selamanya. Kata seorang lelaki tua berbaju hitam, saat ini, kita hanya punya 2 pilihan. Yang pertama bertarung, dan yang kedua melarikan diri. Seorang lelaki tua pendek dan gemuk berkata, melarikan diri, kemana kita akan melarikan diri? Yayasan kita berada di Xuan Huang Starfield, kemana kita bisa melarikan diri? Petik 2, segera, beberapa master menggelengkan kepala dan berkata, saat ini, laporkan, medan bintang Ziwei telah sepenuhnya diduduki oleh pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno, dan 5 kekuatan utama di medan bintang Ziwei telah melarikan diri ke medan bintang Spica dengan sisa-sisa pasukan mereka. Sekarang medan bintang Ziwei dan medan bintang Spica telah bersama-sama mengirim pesan yang meminta ayo pergi berperang di Xuan Huang Starfield,
dan berperang melawan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno bersama-sama. Sun Star Domain dan Tianma Star Domain juga telah menerima permintaan untuk bermain. Petik 2. Sebuah pesawat luar angkasa datang dengan cepat dari langit dan berhenti di puncak gunung. Lalu seorang pria dengan sosok kurus seperti tiang bambu keluar dari pesawat luar angkasa dan berkata dengan lantang. Setelah pria kurus itu selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan mengirim pesan. Batu giok Jen terbang keluar, dan slip batu giok meledak menjadi cahaya, dan sebuah surat yang ditulis dengan kekuatan jiwa muncul. Sejak pasukan Kekaisaran Bulan Kuno mulai menyerang Medan Bintang Ziwei, kekuatan utama di Medan Bintang Xuanhuang segera mengirim mata-mata untuk menanyakannya berita. Surat itu dikirim bersama oleh beberapa pasukan utama di Ziwei Starfield dan Spica Starfield, dan isinya adalah untuk menyelamatkan pasukan utama di Xuanhuang Starfield untuk bertarung bersama melawan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Bagaimana menurutmu? Petik 2 tanda tanya. Petik 2. Pria tua jangkung itu bertanya. Ferun Baiyun, bagaimana menurutmu? Petik 2. Pria tua pendek dan gemuk itu memandang Yang Mulia Baiyun dan bertanya. Berjuang, tampaknya masih ada secercah harapan kemenangan. Jika kita tidak bertarung, Xuanhuang Starfield kita akan memiliki akhir yang sangat menyedihkan. Petik 2. Yang Mulia Baiyun menghitung sebentar, dan berkata dengan lantang. Kalau begitu, aku, Sekte Sun Moon, setuju untuk bertarung. Tanah Suci Changhuoku setuju untuk bertarung. Satu persatu, para master mengungkapkan pendapat mereka. Para master ini semuanya adalah master top di Xuanhuang Starfield, tokoh-tokoh besar milik puncak piramida, semuanya sombong dan sombong, sehingga mereka tidak mau menyerah dengan mudah. Baiklah, jarang semua orang setuju. Karena itu, segera keluarkan pengumuman ke seluruh Xuanhuang Starfield, yang mengharuskan semua pasukan mengirim pasukan untuk membentuk tentara Xuanhuang untuk berperang melawan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno dan mempertahankan tanah air kita. Petik 2. Tiba-tiba, seorang lelaki tua di Xuanpao dengan temperamen kuno dan udara abadi tiba-tiba muncul, melangkah maju, mendarat di depan semua orang, dan berkata dengan keras. Senior Chuji. Petik 2. Lusinan master yang mengelilingi tubuh Yang Mulia Baiyun tertegun sejenak, dan kemudian mereka sangat terkejut. Semua orang mengenali identitas lelaki tua berjubah hitam di depannya, Chuji. Sosok legendaris di Xuanhuang Starfield itu. Dikatakan bahwa 800 tahun yang lalu, kekuatan Chuji ini bisa menempati peringkat 5 besar di Xuanhuang Starfield. Kemudian, tiba-tiba menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah meninggalkan lapangan bintang Xuanhuang, memasuki langit berbintang yang tak terbatas, dan menjelajahi alam semesta. Beberapa orang mengatakan bahwa dia terobsesi dengan kultivasi, dan dia telah duduk dan berubah menjadi tulang kering. Beberapa orang juga mengatakan bahwa dia sudah lama tidak peduli dengan urusan dunia dan telah menemukan tempat tinggal dalam pengasingan. Tanpa diduga, tiba-tiba muncul di depan semua orang sekarang. Dengan senior Chuji secara pribadi memimpinnya, kami memiliki kepercayaan diri untuk berperang melawan pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Semua master itu bersemangat tinggi. Setengah hari kemudian, sebuah pesan menyebar ke seluruh bidang bintang Xuanhuang, bidang bintang Spica, bidang bintang Tianma, dan bidang bintang Tai. Kekuatan utama di 4 wilayah bintang utama bersama-sama mengumumkan bahwa mereka akan bergabung untuk berperang melawan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Akibatnya, semua kekuatan di Medan Bintang 4 mulai mengambil tindakan, mengatur pasukan satu demi satu, bersiap untuk berperang. Berbagai bidang bintang penuh dengan angin dan awan, dan hati orang-orang bersemangat. Pada saat ini, Ye Yunfei masih berlatih meminjam pemakaman 9 surga di Menara Hantu. Novel 9 Matahari, Bab 932. 1 bulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil berlatih meminjam 9 pemakaman surga. Ye Yunfei mengulurkan tangan kanannya dan mengguncangnya dengan ringan. Booming, dari dunia sekitar, energi, hukum, dan tren umum dunia mengalir masuk, berkah langsung. Pada saat ini, tampaknya seluruh dunia di sekitarnya bergetar karena tinju Ye Yunfei. Perasaan yang sangat akrab, sepertinya saya telah mendapatkan kembali perasaan pertarungan yang penuh gairah di kehidupan saya sebelumnya. Petik 2. Ye Yunfei merasa bahwa tinjunya sangat kuat. Jika dia meninju pukulan ini, dia pasti bisa bertarung untuk yang tertinggi, tingkat kaisar. Bahkan menghancurkannya. Dalam arti tertentu,
Meminjam pemakaman 9 langit adalah seni bela diri yang khusus dibuat untuk pertarungan lompatan. Oke, selanjutnya, mari kita sempurnakan sekumpulan obat mujarab yang khusus digunakan untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Ye Yunfei mengeluarkan sejumlah besar obat herbal, termasuk obat dao dan obat suci, dan mulai memurnikan obat mujarab. Sehari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil. Ada begitu banyak, ada ratusan. Kemudian, Ye Yunfei mulai meminum pil. 3 hari kemudian, Ye Yunfei akhirnya mengambil semua pil dan memurnikannya, dan tingkat kekuatan jiwa meningkat banyak lagi. Tingkat kekuatan jiwaku saat ini sudah bisa digunakan untuk menghadapi tahap akhir dari kerajaan kekaisaran. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwa, merasakannya, dan berkata pada dirinya sendiri. Oke, kamu bisa keluar. Ye Yunfei berdiri. Lebih dari setahun telah berlalu di menara hantu untuk retret ini. Waktu di dunia luar telah berlalu selama beberapa hari. Kekuatan mereka tampaknya telah meningkat pesat. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan situasi Wu Heishan dan yang lainnya, dan sedikit terkejut. Wu Heishan dan yang lainnya juga berlatih di menara hantu. Dengan sekejap, Ye Yunfei datang ke Wu Heishan. Itu benar, kamu akhirnya berhasil menembus ke alam Yuan Hun. Ye Yunfei merasakan kekuatan spiritual Wu Heishan, mengangguk dan berkata, kamu juga telah menembus Yuan Soul Realm. Ye Yunfei memandang Yuan Dayong. Keduanya menerobos dalam periode ini. Tunjukkan padaku latihan yang telah kamu latih. Kata Ye Yunfei. Bos, saya duluan. Wu Heishan bergegas maju dalam satu langkah, dan menampilkan Star Dava. Segera, dalam kehampaan, langit berbintang yang cerah turun, dan bintang-bintang berbobot lebih dari 10.000 persimpangan, bergemuruh, dan kekuatannya mencengangkan. Dan Wu Heishan berdiri di langit berbintang, bermandikan cahaya bintang yang cemerlang, luar biasa tak terlukiskan. Bagus, dia awalnya mengolah implikasi dari bintang-bintang, dan ketika dia menggunakannya, itu terlihat cukup mengesankan. Alam Yuan Soul Realm biasa mungkin bukan lawanmu lagi. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Kemudian, Yuan Dayong melakukan keterampilan magis dari tanah yang tebal. Segera, satu demi satu dinding lumpur tebal lahir terus-menerus, mengguncang kehampaan dan mengaum. Benar, kepribadian Anda paling cocok untuk mempraktikkan teknik ini. Kekuatan tempur Anda saat ini kira-kira setara dengan Yuan Soul Realm. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk setuju. Tidak butuh waktu lama bagi kalian berdua untuk menerobos. Petik 2, Ye Yunfei memandang Wenzi dan Dugu Huan, merasakan aura mereka, dan berkata, baik Wenzi dan Dugu Huan sudah berada di alam jiwa Yuan akhir, dan mereka telah mengumpulkan cukup banyak. Tidak akan lama sebelum Anda dapat menerobos dan menjadi alam yang membentuk dewa. Bahkan Ye Yunfei diam-diam mengagumi kecepatan kultivasi seperti itu. Selain itu, Dugu Huan dan Wenzi sekarang memiliki kekuatan untuk melawan alam yang membentuk dewa. Ada sekelompok esensi Tai Tiangang yang menyatu dalam tubuh Wenzi, dan bakat Dugu Huan di atas dao pedang adalah penjahat yang mengerikan. Kekuatan bertarung keduanya jauh melampaui alam, dan mereka dapat dengan mudah melompat untuk bertarung. Poin ini mirip dengan Ye Yunfei. Pertarungan lompat katak, ini hampir merupakan ciri umum dari semua jenius jahat di dunia. Kemudian, Ye Yunfei mengalami kekuatan Long Yingying lagi. Alam kekuatan spiritual Long Yingying adalah tahap tengah dari alam Daksuandan. Titik awalnya jauh lebih rendah daripada Wu Heishan dan lainnya. Namun, setelah pengaktifan awal darah klan Zan di tubuhnya, kemajuannya sangat cepat. Apalagi daya juang klan Zan seringkali belum tentu berbanding lurus dengan ranah. Itu ada hubungannya dengan darah di dalam tubuh. Semakin tinggi garis keturunan diaktifkan, semakin kuat kekuatan tempur yang bisa ditampilkan. Kemudian, Ye Yunfei menemukan lebih dari 50 anak dari keluarga Ye. Tianpeng dan para tetua keluarga Ye meminta Ye Yunfei untuk membawa lebih dari 50 anak ini ke Xuanhuang Starfield. Selama periode waktu ini, anak-anak keluarga Ye ini juga tinggal di menara hantu untuk berlatih. Ye Yunfei berkata dengan heran bahwa kekuatan anak-anak keluarga Ye ini telah meningkat secara signifikan. Hampir setiap kemajuan sangat besar. Namun, ini tidak mengherankan, karena Ye Yunfei memberi mereka sumber daya pelatihan yang sangat memadai, dan juga mengajari mereka beberapa seni bela diri yang relatif maju secara pribadi. Di antara mereka, Ye Sui telah menembus tahap akhir Xiao Xuan dan
Kecepatan kultivasi semacam ini membuat Lai Yunfei memujinya. Meskipun bakat Sister Sue bukan kelas 1, dia menang karena tekadnya. Kemauan yang kuat bagi seorang pejuang sama pentingnya dengan bakat. Merasakan napas kekuatan spiritual Ye Sue, Ye Yunfei diam-diam berkata di dalam hatinya. Kemudian, Ye Yunfei menemukan Jiang Yanran. Dalam beberapa hari terakhir, Jiang Yanran juga memasuki menara hantu untuk berlatih. Karena, sebelum latihan retret, Ye Yunfei telah mengaku kepada Penatua Tang Wu, biarkan dia mengatur sekelompok orang untuk berlatih di menara hantu. Jadi sejumlah besar anak muda memasuki menara hantu untuk berlatih. Kamu akhirnya mengingatku. Petik 2. Jiang Yanran melirik Ye Yunfei dengan matanya yang indah, ekspresinya agak kesal. Sejak dia datang ke kelompok gua bawah tanah ini, Jiang Yanran telah bersama keluarganya dan tidak pernah pergi. Kakak senior Jiang, akumulasi Anda sudah sangat baik di tahap akhir alam jiwa Yuan. Anda dapat mencoba menerobos ke alam pembentuk dewa. Petik 2. Ye Yunfei merasakan nafas kekuatan spiritual Jiang Yanran dan berkata, botol daodan ini, kamu ambil dan perbaiki. Ini dapat membantumu menerobos ke tahap awal alam pembentuk dewa dalam waktu singkat. Petik 2. Ye Yunfei mengeluarkan botol batu giok, menyerahkannya kepada Jiang Yanran, dan berkata, terima kasih, Ye Yunfei, jarak antara aku dan kamu semakin besar dan besar. Aku telah mendengar bahwa kamu telah membunuh banyak orang kuat di dunia kekaisaran. Petik 2. Jiang Yanran menatap kosong ke arah Ye Yunfei dengan matanya yang indah, kata. Dia tidak bisa tidak mengingat bahwa ketika dia bertemu Ye Yunfei barusan, meskipun kekuatan Ye Yunfei juga sangat bagus pada saat itu, jarak dengannya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, kesenjangannya sangat besar sehingga membuat orang putus asa. Kakak Jiang, bakatmu sangat bagus. Selama kamu berlatih keras, kamu pasti akan memiliki kekuatan sepertiku di masa depan. Kata Ye Yunfei. Setelah menghabiskan beberapa waktu dengan Jiang Yanran, Ye Yunfei meninggalkan menara hantu. Ye Yunfei, sesuatu yang penting telah terjadi. Penatua Tang Wu merasakan sosok Ye Yunfei dengan kekuatan jiwanya, dan segera mendatangi tubuh Ye Yunfei. Oh, apa masalahnya? Petik 2. Ye Yunfei terkejut. Sesaat kemudian, Penatua Tang Wu menceritakan tentang pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Kekaisaran Bulan Kuno sangat kuat, dan mereka suka mengirim pasukan besar untuk berperang dan menyerang di mana-mana, menduduki banyak medan bintang. Setelah medan bintang Xuanhuang ditempati oleh pasukan Kekaisaran Bulan Kuno, itu akan menjadi cabang dari Kekaisaran Bulan Kuno mulai sekarang, dan akan diperintah oleh Kekaisaran Bulan Kuno selamanya. Dapat dikatakan bahwa situasi saat ini sangat serius. Ye Yunfei, bagaimana menurutmu, bagaimana kita harus menghadapinya? Penatua Tang Wu berkata, di masa-masa sulit seperti itu, kita harus fokus untuk menjaga kekuatan kita. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata perlahan, saya memiliki 3 formasi pertempuran di sini. Anda segera mengatur semua orang untuk berlatih bersama. Ini mungkin berguna di masa depan. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan lambaian tangannya, secarik batu giok kungfu terbang keluar dan mendarat di depan Penatua Tang Wu. Formasi pertempuran. Baiklah, saya akan mengatur semua orang untuk segera berlatih. Petik 2. Penatua Tang Wu mengangkat semangatnya, berbalik dan pergi dengan slip batu giok. Dia secara alami tahu betapa berharganya formasi pertempuran. Dan dia tahu bahwa selama itu adalah sesuatu yang Ye Yunfei keluarkan, itu tidak biasa. Aku tidak tahu mengapa, tapi selama periode waktu ini, hatiku selalu merasa sedikit tidak nyaman, dan aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ye Yunfei sedikit mengernyit, dan berkata pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di benua langit yang mendalam, di dalam Akademi Pelindung Dao, di atas puncak gunung, orang-orang dari klan Pang mungkin akan segera datang. Tapi Feier ada di Xuanhuang Starfield. Dengan kemampuanku, tidak mungkin bagiku untuk memasuki Xuanhuang Starfield untuk memberi tahu Feier. Bukan hanya aku, tapi juga seluruh Profound Sky Continent. Itu memiliki kemampuan untuk memasuki Xuanhuang Starfield. Apa yang harus saya lakukan? Ye Tianpeng berdiri di puncak gunung, memandang ke langit di kejauhan, wajahnya penuh kecemasan. Faktanya, selama periode waktu ini, dia menghabiskan setiap hari dalam suasana hati yang cemas. Novel 9 Matahari, Bab 933,
Jika orang-orang dari Pangklan datang ke Profound Sky Continent untuk mencariku, aku hanya akan melibatkan orang-orang dari Dao Protektor Chollege dan keluarga Ye jika aku tinggal di sini. Dibandingkan dengan Pangklan, Dao Protektor Chollege dan keluarga Ye sebenarnya terlalu lemah. Ye Tianpeng memikirkan pertanyaan ini lagi. Itu saja, sebaiknya aku meninggalkan Akademi Pelindung Dao. Ye Tianpeng menghela nafas. Oleh karena itu, Ye Tianpeng mengetahui tentang langit. Din Xie, aku akan meninggalkan Akademi Pelindung Dao, kata Ye Tianpeng. Oh, Tuan Ye, kemana kamu ingin pergi? Apakah ada sesuatu yang harus dilakukan? Apakah Anda memerlukan bantuan? Petik 2, Xie Changkong tercengang dan bertanya. Dia menemukan bahwa Ye Tianpeng tampaknya sedang dalam suasana hati yang buruk, dan dia sedikit khawatir. Ye Tianpeng adalah ayah Ye Yunfei, dan identitasnya terlalu penting. Karena Ye Yunfei, Akademi Pelindung Dao sekarang adalah guru super terkuat di Profound Sky Continent, kekuatan adalah satu-satunya. Meskipun Ye Yunfei telah pergi, dia masih menjadi pilar spiritual inti dari Akademi Pelindung Dao. Karena putranya, Ye Tianpeng diperlakukan seperti tuan di Akademi Pelindung Dao, dan bahkan di seluruh Profound Sky Continent. Aku tidak ada hubungannya, tapi tiba-tiba aku ingin jalan-jalan, kata Ye Tianpeng dengan santai. Tentu saja, Ye Tianpeng tidak akan memberitahu Xie Changkong tentang keluarga Pang. Kekuatan keluarga Pang terlalu menakutkan, dan tidak ada gunanya memberitahu Xie Changkong. Dalam banyak kasus, mengetahui hal-hal yang seharusnya tidak diketahui justru akan merugikan. Mau berkeliling, Patriark Ye, apakah kamu merindukan putramu? Xie Changkong bertanya. Iya, kata Ye Tianpeng. Bagaimana dengan ini? Aku akan merekrut beberapa ahli dari akademi untuk menemanimu berkeliaran di Profound Sky Continent. Xie Changkong berkata, tidak perlu, aku ingin bersantai sendiri. Ye Tianpeng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, Anda bisa berjalan-jalan dan bersantai. Benua langit yang mendalam saat ini damai, dan umumnya tidak ada bahaya. Selain itu, Akademi tahu kita terletak di hampir setiap kota di benua langit yang mendalam. Poin cabang, apapun yang terjadi daerah yang Anda tuju, Anda dapat dengan mudah menemukan titik cabang kampus kami. Jika Anda membutuhkan sesuatu saat itu, Anda dapat pergi ke titik cabang kampus tersebut kapan saja. Anda juga dapat mengirimi saya pesan. Slip giok komunikasi ini dibuat khusus oleh saya. Ini berisi nafas kekuatan jiwa saya. Anda dapat menggunakannya untuk menghubungi saya dengan cepat. Petik 2, Xie Changkong berpikir sejenak dan berkata, dan pada saat yang sama mengeluarkan komunikasi giok dan menyerahkannya kepada Ye Tianpeng. Oke, petik 2, Ye Tianpeng mengambil slip batu giok itu. Patriark Ye, berhati-hatilah. Xie Changkong mendesak. Presiden Xie, jangan khawatir, saya akan berhati-hati. Petik 2, kata Ye Tianpeng. Kemudian, Ye Tianpeng kembali ke daerah tempat anggota keluarga Ye berada, dan menjelaskan kepada beberapa tetua. Pada akhirnya, Ye Tianpeng meninggalkan Akademi Tao. Kirim perintah untuk memberitahu orang yang bertanggung jawab atas semua subbasis perguruan tinggi kita, dan biarkan mereka mengawasi keberadaan Patriark Ye untuk memastikan keamanan Patriark Ye. Jika terjadi sesuatu, segera laporkan kembali. Din Xie berdiri di puncak gunung. Melihat ke belakang Ye Tianpeng pergi, dia berkata kepada seorang tetua di sampingnya. Oke, aku akan pergi dan mengaturnya segera. Penatua perguruan tinggi di sebelahnya mengangguk dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, wilayah Bintang Xuan Huang, wilayah Desolasi Utara, di antara gua-gua bawah tanah. Tuan Muda Ye, saya telah mengatur sekelompok orang untuk memasuki senjata ajaib luar angkasa Anda untuk melatih ketiga formasi pertempuran itu secara kolektif. Penatua Tangwu mendatangi Ye Yunfei dan berkata, bagus sekali. Biarkan semua orang bergegas dan berlatih tiga formasi pertempuran ini dengan lebih mahir. Aku akan memeriksanya lagi ketika aku kembali, kata Ye Yunfei. Tuan Ye, apakah Anda akan keluar? Penatua Tangwu bertanya. Ya, aku akan pergi ke dunia iblis kuno dan menghancurkan klan iblis kuno, kata Ye Yunfei. Hancurkan klan monster kuno. Ini adalah tujuan yang sudah ditetapkan Ye Yunfei ketika dia pertama kali keluar dari Profound Sky Continent. Dalam beberapa tahun terakhir, klan monster kuno menginvasi Profound Sky Continent 2 kali berturut-turut, dan bencana yang mereka bawa ke Profound Sky Continent terlalu serius. Selain itu,
Tiga Raja Iblis besar dari klan Iblis kuno mengirim orang untuk mengejar dan membunuh Ye Yunfei berkali-kali, terutama Raja Iblis Aoyue. Ketika Ye Yunfei masih berada di Profound Sky Continent, dia telah mengarahkan pandangannya pada Ye Yunfei. Dengan kepribadian Ye Yunfei, tentu saja dia tidak akan mudah menyerah. Selain itu, Ye Yunfei mengerti bahwa jika dia tidak menyingkirkan klan monster kuno tepat waktu, cepat atau lambat itu akan menjadi bahaya tersembunyi baginya. Ye Yunfei berencana untuk membawa sekelompok orang dari Profound Sky Continent ke Xuanhuang Starfield di masa depan. Termasuk ayah, klan, teman, dan orang-orang dari Akademi Penjaga. Lagi pula, hukum langit dan bumi di benua langit yang mendalam hilang, dan alam tertinggi seorang prajurit hanya bisa menjadi alam ke-10 dari gua, yang tidak kondusif untuk pengembangan jangka panjang. Hanya dengan menghancurkan klan iblis kuno, Ye Yunfei dapat berani membawa orang-orang dari benua langit yang mendalam ke wilayah bintang Xuanhuang dengan percaya diri. Karena, orang-orang benua langit yang mendalam dan klan monster kuno memiliki perseteruan tersumpah. Hancurkan klan iblis kuno, Penatua Tangwu terkejut pada awalnya. Kemudian, ketika dia berpikir bahwa Ye Yunfei telah membunuh lebih dari selusin master di dunia kekaisaran, dia benar-benar santai. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, dia memang mampu menghancurkan klan monster kuno. Klan iblis kuno adalah musuh utama yang memusnahkan klan Tang kami saat itu, dan bahkan menangkap begitu banyak klan Tang kami sebagai budak. Penatua Tang Boguang mengatakan kepada saya sepanjang hari bahwa dia harus bunuh diri di dunia iblis kuno jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Singkirkan klan iblis kuno, Tuan Ye. Anda berencana untuk menghancurkan klan iblis kuno sekarang. Jadi mengapa tidak membawa beberapa orang Tang kita ke sana, terutama anggota klan yang ditangkap oleh klan kuno? Klan iblis sebagai budak, dan biarkan mereka pergi ke dunia iblis kuno untuk membalas dendam secara pribadi. Penatua Tangwu berpikir sejenak dan berkata, bagi Penatua Tang Boguang, memusnahkan klan iblis kuno telah menjadi simpul di hatinya. Tambah Penatua Tangwu, jadi begitu, tidak apa-apa, lalu beritahu Penatua Tang Boguang, biarkan mereka bersiap, lalu pergi. Juga, sebut saja semua orang dari Profound Sky Continent yang merupakan budak dari ras monster kuno. Saya membawa mereka ke dunia iblis kuno bersama, dan membiarkan mereka bersenang-senang membunuh mereka. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke, Penatua Tang. Mengangguk dan pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Ye, apakah Anda benar-benar akan menghancurkan klan iblis kuno? Petik 2. Seorang lelaki tua bergegas mendekat dan bertanya pada Ye Yunfei dengan penuh semangat. Orang tua ini adalah Tang Boguang. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Bagus, akhirnya aku menunggu hari ini. Tuan Ye, aku mohon bawa aku bersamamu. Tang Boguang sangat bersemangat. Elder Tang, jangan khawatir, aku akan membawamu bersamaku. Ye Yunfei tersenyum. Terima kasih, Tuan Ye, atas kebaikanmu. Tang Boguang membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yunfei. Selamat, kamu telah memulihkan kekuatanmu sepenuhnya. Ye Yunfei merasakan aura energi Tang Boguang dan berkata, ini terutama karena pil yang diberikan Tuan Ye kepadaku yang membuatku pulih dengan cepat. Kata Tang Boguang. Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang datang di depan Ye Yunfei. Sekitar 30.000 orang berasal dari benua langit yang mendalam. Ada lebih dari 5.000 orang Tang. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah menjadi budak di dunia iblis kuno. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka akan mengikuti Ye Yunfei ke dunia iblis kuno, mereka semua sangat bersemangat dan ingin mencoba. Oke, ayo pergi. Ye Yunfei memandang semua orang dan berkata dengan keras. Kemudian, Ye Yunfei memimpin lebih dari 30.000 orang, keluar dari kelompok gua bawah tanah ini, naik ke puluhan pesawat luar angkasa, dan menuju ke dunia iblis kuno. Novel 9 Matahari, Bab 934. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei akhirnya tiba di alam iblis dengan pasukannya. Lusinan pesawat ruang angkasa memasuki langit tinggi dunia iblis pada saat yang sama, menuju pintu masuk dan keluar dunia iblis kuno. Berhenti, siapa kamu? Segera, kelompok pasukan Ye Yunfei ditemukan, dan kelompok pasukan klan monster kuno naik ke udara satu demi satu, menghalangi mereka di depan mereka. Kiang-kiang, Ye Yunfei duduk bersila di salah satu pesawat ruang angkasa, dan dengan pikiran, 5 pedang spiritual melesat keluar dari pesawat ruang angkasa, seperti 5 naga yang menyilaukan,
berguling ke depan dan mencekik. Ah! Tiba-tiba, jeritan terdengar, dan semua monster purba yang berdiri di depan mereka terbunuh dalam sekejap mata. 5 elemen membunuh formasi pedang abadi Ye Yunfei dapat membunuh bahkan penguasa alam kekaisaran. Monster kuno yang lemah ini sama lemahnya dengan semut. Lusinan pesawat ruang angkasa berbaris, bergemuruh dan bergerak maju dengan kecepatan tinggi. Orang-orang dari klan monster kuno datang untuk menghentikan mereka dalam aliran yang stabil di depan. Tanpa basa-basi lagi, Ye Yunfei melepaskan 5 elemen formasi pedang suksian dan mencekik mereka semua. Kali ini, Ye Yunfei datang ke sini untuk memusnahkan klan. Bagaimana Anda bisa sopan? Musuh akan datang. Temui musuh. Segera, seluruh dunia iblis menjadi sensasi. Semua pasukan suku monster kuno bergegas menuju posisi armada Ye Yunfei dari segala arah. Tuan Muda Ye, ayo keluar dan bertarung dengan baik dengan klan monster kuno ini. Tambo Guam memandangi klan monster kuno yang terus bergegas keluar, ingin mencoba. Jangan terburu-buru, dunia iblis kuno adalah medan perang yang sebenarnya, kata Ye Yunfei. Saat berbicara, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 tangan meluncur dan mencekik, membunuh semua monster kuno yang bergegas dalam beberapa tarikan nafas. Ye Yunfei membunuh ras monster kuno terlalu cepat. Monster kuno yang bergegas dari segala arah tidak berdampak sedikit pun pada armada Ye Yunfei. Cepat, beritahu ketiga raja monster-monster bahwa musuh yang kuat akan datang. Kami telah menderita kerugian besar, teriak beberapa pemimpin klan monster kuno. Aliran informasi terus-menerus dikirim ke dunia iblis kuno. Setelah sebagian besar hari, Tuan Muda Ye, kota iblis kuno ada di depan. Tambo Guam menunjuk ke sebuah kota di depan dan berkata kepada Ye Yunfei. Tidak buruk, Ye Yunfei mengangguk. Pintu masuk dan keluar dunia iblis kuno ada di kota iblis kuno. Ayo langsung masuk, kata Ye Yunfei dengan ringan. Saat ini, di dunia iblis kuno, di dalam istana yang penuh dengan roh jahat, 3 raja iblis duduk bersila di posisi tinggi. Ada juga sejumlah besar pejabat senior klan monster kuno yang berdiri di istana. 3 raja iblis, utusan dari pasukan Xuan Huang meminta klan monster kuno kami untuk mengirim pasukan untuk bergabung dengan pasukan Xuan Huang untuk berperang melawan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno. Seorang anggota senior klan monster kuno berkata, Tuan Tiangu, apa pendapatmu? Raja Iblis Aoyue memandang Tuan Tiangu dan bertanya, saya sudah menghubungi Tuan dari alam leluhur kemarin, dan memberitahunya tentang situasi saat ini di lapangan bintang Xuan Huang kami. Tuan itu membuat kami tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran antara medan bintang ini. Tuan itu membiarkan kami pergi keluar untuk menemukan pagoda surgawi Dao, dan temukan cara untuk mendapatkan obat semi ajaib Ye Yunfei. Kata Tuan Tiangu, oh, Master dari alam leluhur, apakah kamu benar-benar tertarik dengan obat demigod? Tanya Raja Iblis Aoyue. Iya, kata orang dewasa, tugas utama kita adalah menemukan pagoda Tiandao, dan pada saat yang sama, kita juga harus mencoba mendapatkan obat semi sihir. Guru leluhur berkata bahwa bahkan di dunia leluhur, obat demigod sangat berharga. Petik 2, kata Tuan Tiangu, karena ini masalahnya, maka kami akan mengikuti perintah leluhur. Petik 2, kata Raja Iblis Tulang, ya, cita-cita kami adalah bahwa penguasa alam leluhur dapat membawa kami kembali ke alam leluhur. Adapun dunia tingkat rendah seperti Xuan Huang Starfield, kita tidak perlu terlalu memperhatikannya. Jika mereka ingin berkelahi, biarkan mereka cukup berkelahi. Petik 2, Uke Raja Iblis juga mengangguk. Tuan 3 Raja Iblis, bagaimana jika wilayah bintang Xuan Huang diduduki oleh pasukan Kekaisaran Bulan Kuno? Apa yang akan kita, klan iblis kuno, lakukan? Petik 2, seseorang tingkat tinggi bertanya, sekarang ada wilayah bintang 5 yang bersatu untuk berperang melawan pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Selain itu, saya mendengar bahwa di setiap bidang bintang, banyak master yang telah lama tersembunyi telah lahir satu demi satu. Saya memperkirakan bahwa pasukan Kekaisaran Bulan Kuno mungkin belum tentu berada di atas angin. Terlebih lagi, jika pasukan Kekaisaran Bulan Kuno benar-benar sekuat itu, ia dapat mengalahkan pasukan koalisi dari wilayah bintang 5. Kemudian, bahkan jika klan monster kuno kita mengirim pasukan untuk bergabung dalam pertempuran, itu tidak akan banyak berguna, jadi mengapa repot-repot mati? Jika medan bintang Xuan Huang diduduki oleh pasukan Kekaisaran Bulan Kuno pada saat itu, mari buat rencana lain.
Petik 2. Tuan Tiamu berkata, tidak buruk. Apa yang Guru Gutian katakan masuk akal. Dalam perang ini, kami, klan monster kuno, tidak perlu mati. Biarkan mereka melawanmu sampai mati. Petik 2. Kata Raja Iblis Aoyue. Dua tugas terpenting kita sekarang. Pertama, cari pagoda Dao Surgawi. Kedua, temukan cara untuk mengambil obat setengah ajaib dari Ye Yunfei. Petik 2. Kata Raja Iblis Wuke. Ya, petik 2. Anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan monster kuno mengangguk setuju. Pada saat ini, petik 2. Wajah Tuan Tiamu berubah. Dia mengeluarkan komunikasi giok dan membaca isinya. Domain monster mengirim pesan bahwa sekelompok musuh yang kuat menyerbu dan membunuh banyak anggota klan monster kuno kita. Terlebih lagi, sekarang musuh yang kuat itu datang menuju kota iblis kuno. Petik 2. Tuan Tiamu berkata dengan keras. Siapa yang berani memprovokasi klan monster kuno kita? Ini benar-benar hidup atau mati. Setelah mendengar kata-kata Tuan Tiamu, semua pemimpin senior klan monster kuno sangat marah. Pergi, keluar dan lihatlah. Ketiga Raja Iblis berdiri pada saat yang sama dan bergegas keluar dari istana. Sekarang, klan monster kuno memiliki 6 penguasa alam kekaisaran, dan ada juga 6 senjata sihir bawaan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan keseluruhan klan monster kuno telah mulai mendekati 4 kekuatan utama di tempat suci. Di seluruh medan bintang Xuan Huang, selain dari 4 kekuatan utama di tempat suci, tidak ada kekuatan lain yang dapat dibandingkan dengan klan monster kuno. Oleh karena itu, anggota klan monster kuno berpangkat tinggi ini penuh percaya diri. Pada saat ini, Ye Yunfei telah memimpin sekelompok besar orang ke kota iblis kuno, berjalan menuju pusat kota, pintu masuk dan keluar dari dunia iblis kuno. Berhenti, ini adalah tempat penting dari klan iblis kuno kita, tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Sekelompok master iblis kuno yang bertugas menjaga kota iblis kuno bergegas keluar dari setiap sudut kota. Kematian, Ye Yunfei bahkan tidak melihatnya. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang roh 5 tangan meluncur dan mencekik. Kemanapun pergi, semua klan monster kuno hancur sebagai tanggapan, dan mereka semuanya langsung terbunuh. Segera, Ye Yunfei datang ke pintu masuk dan keluar dari dunia iblis kuno. Lebih dari 100 master klan monster kuno dengan kekuatan alam jiwa asli berjaga di sana. Berhenti, melihat puluhan ribu prajurit manusia mendekat dalam wujud perkasa, lebih dari 100 guru jiwa ini terkejut dan marah. Namun, sebelum lebih dari 100 yuan jiwa ini kembali sadar, Ye Yunfei datang di depan mereka. Mati, Ye Yunfei berteriak pelan, kiang-kiang, pedang roh 5 tangan tercekik, membunuh lebih dari 100 klan monster kuno hanya dalam satu nafas. Ayo masuk ke alam iblis kuno. Ye Yunfei memimpin jalan ke pintu masuk alam iblis kuno. Lebih dari 30.000 orang mengikuti dan masuk. Saat berikutnya, Ye Yunfei dan rombongannya muncul di dunia iblis kuno. Sekarang, semua orang bisa membunuh sesuka hati mereka. Ye Yunfei melirik dunia kecil yang menyihir di depannya, dan berkata dengan keras. Bunuh. Di belakangnya, lebih dari 30.000 orang berteriak serempak. 30.000 orang ini semuanya adalah budak di dunia iblis kuno, dan mereka dipenuhi dengan kebencian terhadap klan iblis kuno selama periode penghinaan itu. Sekarang, kebencian ini akhirnya memiliki kesempatan untuk dilepaskan. Novel 9 Matahari, Bab 935. Berani, ini adalah alam iblis kuno, dan ini adalah tempat penting klan iblis kuno kita. Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk. Petik 2. Ye Yunfei memimpin sekelompok besar orang tepat setelah memasuki alam iblis kuno, ketika dua ahli dari klan iblis kuno mendekat dari jauh. Keduanya berada di tahap awal alam pembentuk dewa, dan mereka bertanggung jawab untuk menjaga di dekat pintu masuk dan keluar alam iblis kuno. Mati, Ye Yunfei menjadi dingin, siap bergerak. Tuan Ye, biarkan aku melakukannya. Tang Boguang sudah bergegas keluar. Ledakan, aku melihatnya melonjak ke langit, seperti naga raksasa yang membubung ke langit di depan dua klan monster kuno dalam sekejap, dengan kedua telapak tangan keluar, dua cetakan telapak tangan besar diluncurkan, dan cahaya berdarah ditembakkan ke langit. Bang-bang, dalam waktu kurang dari 2 pukulan, dua klan monster kuno dikirim terbang terbalik dan mati di tempat. Tidak buruk, Ye Yunfei menatap matanya dan sedikit mengangguk. Tang Boguang ini adalah master di tahap akhir alam pembentuk dewa.
Dia adalah salah satu pejabat tingkat tinggi utama klan Tang saat itu, dan kekuatan tempurnya tidak lebih buruk dari Meng Qianzheng dan tingkat tinggi lainnya, pejabat dari Akademi Tiandao. Semuanya, lari ke arahku, ayo bunuh bersama. Tang Boguam membunuh dua penguasa ras monster kuno dengan dua telapak tangan, merasa segar dan penuh energi, dia meraung keras. Membunuh lebih dari 5.000 orang dari klan Tang dan lebih dari 30.000 orang dari benua Tianxuan berteriak bersama, dan gelombang suara yang bergulir menyebar sejauh ratusan mil dengan momentum yang mencengangkan. Saat ini, mood 30.000 orang ini seperti kawah, akhirnya menemukan peluang untuk meletus. Ini adalah dunia iblis kuno, di mana mereka telah menjadi budak selama ratusan tahun dan menderita siksaan dan penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Pengalaman seperti ini pasti tak terlupakan bagi mereka sepanjang hidup mereka. Ayo lakukan. Tentu saja, Ye Yunfei memahami perasaan orang-orang ini, dan berkata dengan lambaian tangannya. Detik berikutnya, lebih dari 30.000 orang bergegas maju, membunuh setan manapun yang mereka lihat. Beberapa waktu yang lalu, Ye Yunfei memberikan banyak pil dan harta surga dan bumi untuk membantu mereka dalam kultivasi mereka, jadi mereka tidak hanya memulihkan kekuatan mereka, tetapi mereka bahkan lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, 30.000 orang ini datang ke sini dengan mentalitas balas dendam dan kebencian, masing-masing penuh semangat juang, memandang kematian sebagai rumah, hampir semuanya tampil di luar standar, dan kekuatan tempur yang mereka keluarkan sangat menakutkan. Tiba-tiba, semua hantu dan hantu melolong dari klan monster kuno terbunuh, dan mayat mereka berserakan di lapangan. Ye Yunfei melepaskan kekuatan jiwanya, dan begitu dia menemukan dirinya dalam bahaya, dia akan segera membantu. Mencari kematian, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang mengguncang bumi, seperti petir. Kemudian, dari segala arah, sekelompok pria dan kuda klan monster kuno datang berguling-guling seperti air pasang. Kekuatan utama klan monster kuno ada di sini. Ye Yunfei melirik dan tersenyum dingin. Semuanya berhenti dulu, kata Ye Yunfei dengan keras. Segera, Tang Boguam dengan cepat mengumpulkan lebih dari 30.000 orang di depan Ye Yunfei. Saya melihat sejumlah besar orang monster purba datang dengan padat dan agresif. Klan monster kuno adalah grup yang pandai berkembang biak, dan jumlahnya banyak. Di garis depan pasukan klan monster kuno, 6 monster tua dengan aura ganas, masing-masing penuh dengan kekuatan monster dan kemarahan, seperti 6 dewa monster, berguling ke arah mereka. Oh, 6 penguasa alam, kekaisaran. Tanpa diduga, ke-6 monster tua ini semuanya telah berhasil menerobos. Ye Yunfei mencibir. Namun, dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, belum lagi tahap awal dari 6 alam kekaisaran, bahkan tahap akhir dari alam kekaisaran, dia masih bisa bertarung. Kamu Yunfei, ke-6 monster tua itu datang dengan ganas, dan kemudian mereka melihat Ye Yunfei sekilas, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dalam pertempuran barusan, Ye Yunfei berjalan di belakang tim, hanya membuat tembakan sesekali, tetap tidak menonjolkan diri. Oleh karena itu, meskipun ke-6 monster tua ini telah merasakan dengan kekuatan jiwa mereka tidak terlalu memperhatikan Ye Yunfei sampai sekarang. Sejak mereka mengetahui berita bahwa Ye Yunfei telah membunuh lebih dari selusin master di dunia kekaisaran, mereka sangat takut pada Ye Yunfei. Melihat Ye Yunfei tiba-tiba sekarang, ke-6 monster tua itu berhenti dan menatap Ye Yunfei. Pasukan klan monster kuno lainnya juga segera berhenti. Melihat sekeliling, saya dapat melihat bahwa dunia sekitarnya dikelilingi oleh orang-orang monster kuno yang padat, lapis demi lapis, dan tidak ada akhir yang terlihat. Kamu Yunfei, apa yang kamu lakukan di dunia iblis kuno kita lagi? Raja Iblis Aoyue bertanya dengan marah. Datang dan selesaikan akun dengan klan iblis kuno Anda. Saat itu, klan iblis kuno Anda menghancurkan klan Tang kami, dan hari ini kami akan membayar dengan darah. Petik 2. Tang Boguam melangkah maju, memelototi ketiga Raja Iblis dan berteriak tajam. Atas nama Profound Sky Continent, aku datang untuk membayar hutang darahmu dari klan Iblis kuno. Seorang lelaki tua bergegas maju dan berteriak dengan marah. Orang tua ini berasal dari benua langit yang mendalam, dan pernah menjadi ahli terkenal di benua langit yang mendalam. Dia ditangkap secara tidak sengaja selama invasi klan Iblis kuno ke benua langit yang mendalam, dan dibawa ke alam setan kuno sebagai seorang budak. Aku datang kali ini terutama untuk menghancurkan klan iblis kunomu. Ye Yunfei berkata dengan ringan dengan tangan di belakang punggungnya.
Kamu Yunfei, kamu terlalu sombong, kamu masih tidak bisa menghancurkan klan iblis kuno kita. Raja Iblis Wu meraung dengan marah. Sungguh, mari kita lihat apa hasilnya, kata Ye Yunfei dengan ringan. Lakukan, bunuh mereka semua. Ketiga Raja Iblis itu berteriak bersamaan. Membunuh. Pasukan padat dari klan monster kuno bergegas menuju mereka dari segala arah. Bunuh. Tang Boguam meraung dan memimpin untuk bergegas keluar. Dia adalah kekuatan tahap akhir dari alam pembentuk dewa, menghadapi monster kuno itu dengan kekuatan biasa, tidak peduli berapa banyak lawan yang ada, mereka tidak akan takut. Bunuh. Lebih dari 5.000 orang dari klan Tang dan lebih dari 30.000 orang dari benua langit yang mendalam bergegas keluar bersama Tang Boguam pada saat yang bersamaan. Haha, hanya dengan beberapa orang ini, mereka ingin memprovokasi klan monster kuno saya. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ayo, bunuh mereka semua dan jangan tinggalkan siapapun, kata Tuan Tiamu dengan tertawa liar. Di dunia iblis kuno, setidaknya ada ratusan ribu orang dari klan iblis kuno. Lebih dari 30.000 pejuang manusia memang sangat lemah terhadap suku monster purba. Benarkah? Apakah berguna jika jumlahnya banyak? Ye Yunfei mencibir dan berkata dengan mata tajam. Kiang-kiang, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, membentuk formasi pedang pembunuh 5 elemen, meluncur untuk mencekik. 5 pedang spiritual itu seperti 5 naga agung, kemanapun mereka lewat, semua pasukan suku monster kuno langsung hancur dan menjerit. Bahkan klan monster kuno dengan kekuatan untuk membentuk para dewa tidak dapat menahan gerakan di depan pedang roh 5 tangan. Bunuh. Tang Boguam memimpin lebih dari 30.000 orang ke kerumunan suku monster kuno. Awalnya, perbedaan jumlah antara kedua belah pihak terlalu besar, dan suku monster kuno lebih unggul. Namun, formasi pedang abadi eksekusi 5 elemen yang ditampilkan Ye Yunfei terlalu menakutkan. Kemanapun ia pergi, ia segera mengosongkan sejumlah besar suku monster kuno. Di bawah penutup formasi pedang suksian 5 elemen, pasukan dan kuda Tang Boguam penuh dengan semangat juang, dan mereka tidak dapat dibedakan dari pasukan dan kuda klan monster kuno. Sialan, mari kita lakukan bersama dan bunuh Ye Yunfei. Keenam penguasa alam kekaisaran dari klan monster kuno bergegas maju dengan marah. Mereka tahu bahwa Ye Yunfei adalah hal yang paling penting. Selama Ye Yunfei terbunuh, yang lainnya akan baik-baik saja. Boom! Keenam monster tua mengeluarkan senjata ajaib pada saat yang sama dan mengaktifkannya. 6 senjata sihir bawaan. Novel 9 Matahari. Bab 936. Kamu Yunfei, hari ini, aku ingin melihat seberapa mampu kamu. Teriak Raja Iblis Aoyue. Ledakan. Kekuatan monster di tubuhnya melonjak ke langit, seperti gelombang laut setinggi 1000 meter yang bergulung mundur, mengguncang langit dengan gemetar. Mati. Di atas kepalanya, pedang kuning panjang memuntahkan cahaya pedang kuning besar, seperti puncak gunung kecil, turun dari langit, dan menebas ke arah Ye Yunfei. Pedang panjang kuning ini adalah senjata sihir bawaan tingkat rendah, di bawah desakan Raja Iblis Aoyue, itu sangat menakutkan. Kamu juga dilengkapi dengan pedang. Ye Yunfei tersenyum dingin. Dentang, memegang pedang spiritual, Ye Yunfei menggunakan keterampilan pedang peri terbang, dan tiba-tiba menusuk. Kapan? Pedang roh di tangan Ye Yunfei bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang kuning yang menggelinding. Ledakan. Raja Iblis Aoyue merasakan kekuatan besar bergegas ke arahnya, dan pedang panjang kuning di tangannya terbang di tempat, dan tubuhnya juga terguncang berulang kali, menyemburkan seteguk darah. Bagaimana mungkin, Ye Yunfei? Kekuatan spiritualmu sangat kuat. Raja Iblis Aoyue berteriak. Dia menemukan bahwa kekuatan spiritual Ye Yunfei seperti lautan, dan dia benar-benar bisa menekan kekuatan iblisnya. Kamu Yunfei, jangan gila. Pada saat ini, monster tua bergegas dari samping, dia mendesak bola hitam, dan terus membesar, seperti bola hitam besar, menabrak dan menghancurkan. Dibandingkan denganku sebagai senjata ajaib, kan? Ye Yunfei tersenyum dingin. Boom! Pada saat berikutnya, dengan lambaian lengan bajunya, Ye Yunfei melepaskan 6 senjata sihir bawaan dan mengaktifkannya pada saat yang sama. Pemaksaan energi yang kuat langsung memenuhi seluruh dunia. Keenam senjata sihir bawaan diblokir ke depan pada saat bersamaan. Boom! Bola hitam besar itu terbang terbalik dalam sekejap seperti disambar petir. Dengan 6 lawan 1, bola hitam itu sama sekali bukan tandingannya.
Terlebih lagi, meskipun kekuatan Ye Yunfei hanya pada tahap akhir dari alam pemodelan dewa, kekuatan spiritualnya jauh lebih kuat daripada 6 monster tua pada tahap awal alam kaisar. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Petik 2. Keenam monster tua itu tidak bisa menahan keterkejutan ketika mereka melihat bahwa Ye Yunfei mengendalikan 6 senjata sihir bawaan pada saat yang bersamaan. Coba pukul aku. Ye Yunfei tersenyum dingin, mengepalkan tangan kanannya, dan meninju monster tua yang mendesak bola hitam itu. Boom! Di dunia sekitar, berbagai energi, hukum, dan tren umum misterius dunia, perkasa dan perkasa, berkumpul dengan cepat dan mengalir ke kepalan tangan. Saat kepalan tangan terulur, seluruh dunia tampak bergetar. Pada saat ini, dunia berubah warna. Semuanya, selamatkan aku. Wajah monster tua itu berubah drastis, dan nafas kematian yang berbahaya langsung menyelimutinya. Dia menemukan bahwa sebelum pukulan Ye Yunfei, dia tidak memiliki kekuatan untuk menahannya. Rasanya seperti seekor semut sedang berhadapan dengan kuku gajah raksasa. Berhenti. 5 monster tua lainnya juga terkejut, ingin bergegas menyelamatkan orang. Tapi sudah terlambat. Pukulan Ye Yunfei memicu semacam tren umum, tidak hanya kekuatannya yang menakutkan, tetapi juga kecepatannya sangat cepat. Hanya dalam sepersekian detik, tinju itu mengenai dada monster tua itu. Ledakan. Tubuh monster tua itu hancur seperti balon. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, berakselerasi 10 kali, dan bergegas menuju monster tua lainnya seperti naga perenang. Ayo pergi bersama, teriak Raja Iblis Ouyue. Boom! Dia mengaktifkan menara iblis 9 lantai hitam, memuntahkan lampu iblis, dan meraung ke arah Ye Yunfei. Kamu Yunfei, mati! Raja Iblis Wu mendorong pisau iblis, memperbesar dan memperkecil, dan menebas Ye Yunfei dari posisi tinggi. Raja Iblis Tulang dan 2 monster tua lainnya masing-masing mengaktifkan senjata sihir bawaan dan meledak ke arah Ye Yunfei dari arah yang berbeda. Waktu yang baik, Ye Yunfei meraung, mengaktifkan 6 senjata sihir bawaan, dan memblokirnya. Boom! Sepotong senjata sihir bawaan terus bertabrakan, mengguncang langit dan bumi. Memanggil, Ye Yunfei bergegas ke depan monster tua dan memukulnya. Dengan pukulan ini, seolah-olah langit dan bumi digantung terbalik, dan sebuah gunung berapi meletus. Dengan tinju berputar, dia menekan monster tua itu. Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Monster tua itu ketakutan dan memblokir Ye Yunfei dengan pukulan. Tanda tinju hitam besar muncul dari tinjunya, terus membesar, seperti gunung hitam. Ledakan, kemanapun tinju Ye Yunfei pergi, itu menghancurkan segalanya. Tanda tinju hitam besar seperti gunung juga hancur sebagai tanggapan. Pada akhirnya, tinju Ye Yunfei menghantam dada monster tua itu dengan gerakan menghancurkan. Engah, tubuh monster tua ini langsung meledak, menghancurkan tubuh dan jiwa. Perasaan ini sangat akrab. Ye Yunfei menghancurkan 2 monster tua itu dengan 2 pukulan, merasa sangat senang. Anda tahu, meminjam tinju pemakaman 9 langit pernah menjadi salah satu jurus pamungkas Ye Yunfei. Selain itu, meminjam 9 pemakaman surga memiliki total 9 pukulan, dan setiap pukulan memiliki kekuatan dan makna yang berbeda. Sekarang giliranmu. Ye Yunfei memandang Tuan Tiamu. Ledakan. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan senjata sihir bawaan meledak ke arah Master kuno. Memanggil. Dengan sekejap, Ye Yunfei mendekati Master Tiamu secara langsung. Bergemuruh. Antara langit dan bumi, energi yang mengepul, hukum dan tren umum, sangat memberkati kepalan tangan Ye Yunfei. 3 Raja Iblis, selamatkan aku. Tuan Tiamu tahu bahwa dia jelas bukan lawan Ye Yunfei, jadi dia mendesak senjata sihir bawaan untuk memblokir Ye Yunfei, berbalik dan melarikan diri. Selamatkan langit, Tuan Gu. Ketiga Raja Iblis itu bergegas maju dengan sekuat tenaga, dan 3 senjata sihir bawaan datang meraung dari atas. Boom! Ye Yunfei mengulurkan jarinya, dan pada saat yang sama mendesak 5 senjata sihir bawaan untuk memblokirnya. Memanggil. Gerakan Ye Yunfei begitu cepat, dia mendekati Tuan Tiamu hanya dengan 1 langkah, dan memukulnya. Tinju yang menakutkan itu langsung menyelimuti Master Tiamu. Kamu Yunfei, tunggu. Tuan Tiamu meraung dengan marah. Saat berikutnya, ledakan. Tubuh Tuan Tiamu benar-benar meledak berkeping-keping, berubah menjadi aura iblis, dan berguling ke kejauhan. Sungguh teknik melarikan diri yang brilian. Ye Yunfei sedikit terkejut. Di saat kecerobohan,
roh-roh jahat itu telah melarikan diri ke kejauhan. Oke, sekarang giliran kalian bertiga. Ye Yunfei berbalik perlahan, dan melirik ketiga Raja Iblis itu. Kamu Yunfei, hari ini kamu mati atau kita mati. Raja Iblis Aoyue menatap Ye Yunfei dengan marah, mengucapkan setiap kata. Klan monster kuno berhasil keluar dari 6 alam kekaisaran. Tanpa diduga, 3 dari mereka dibunuh oleh Ye Yunfei sekaligus. Master Tiangu menggunakan teknik pelarian yang aneh untuk melarikan diri, dan masih ada 3 Raja Monster di sini. Pertempuran ini telah berlangsung sampai sekarang. Ye Yunfei berada di atas angin. Hanya kalian bertiga, apakah kalian layak berbicara tentang kematian dan kematian denganku? Ye Yunfei menjentikkan jarinya dan tersenyum menghina. Oke, kesini dan mati. Ye Yunfei meraung. Bunuh. 3 Raja Iblis juga meletus dengan seluruh kekuatan mereka saat ini, dan 3 aura penghancur surga berguling. Ke belakang, kekuatan iblis sangat kuat, dan dunia menjadi pucat. Novel 9 Matahari, Bab 937, BUUFFF. Raja Iblis Wu mengaktifkan pedang iblis, yang terus membesar, membentang melintasi langit, dan kekuatan iblis yang mengerikan mekar dari pedang iblis. Boom! Raja Iblis Aoyue mendesak menara iblis 9 lantai hitam untuk berguling dan meledak. Kamu Yunfei, mati. Raja Iblis Tulang mendesak tombak tebal, seperti pilar yang menopang langit, untuk menyerang Ye Yunfei. Dibandingkan denganku, Ye Yunfei tertawa. Boom! Ye Yunfei mengaktifkan 6 senjata sihir bawaan dan meledakkannya pada saat bersamaan. Gemuruh! 6 senjata sihir bawaan yang dikorbankan Ye Yunfei bertabrakan dengan keras dengan 3 senjata sihir bawaan dari 3 Raja Iblis besar. Bang bang bang! Senjata sihir bawaan yang diaktifkan oleh 3 Raja Iblis besar diguncang bola-balik. Sai, Ye Yunfei maju selangkah, seperti meteor yang mengejar bulan, dan tiba di depan ketiga Raja Iblis. Ye Yunfei mengepalkan tangan kanannya, membuat tanda tinju yang aneh, dan meninju. Boom! Energi dan hukum dunia sekitarnya berkumpul bersama, dan ada juga kekuatan tak terlihat yang diberikan pada tinju. Bekerja sama untuk menghadapinya, ketiga Raja Iblis bergerak pada saat bersamaan. Raja Iblis Wu membentuk segel sihir, dan di belakangnya muncul Dewa Iblis Ilusi, berdiri tegak, meninju Ye Yunfei dengan pukulan. Raja Iblis Tulang memuntahkan lebih dari selusin seteguk darah, mengulurkan telapak tangannya, dan celah di ruang terbuka di depannya, dan kerangka putih memancarkan aura aneh keluar dengan padat dari celah itu, menuju Ye Yunfei bergegas maju. Raja Iblis Aoyue menyerang Ye Yunfei dengan telapak tangannya terus membesar dan langsung berubah menjadi awan hitam, yang seluas beberapa mu tanah dan menutupi langit dan bumi. 3 Raja Iblis besar adalah 3 master teratas dari klan Iblis kuno, dengan kekuatan tempur yang tangguh, dan mereka semua mempraktikkan metode rahasia warisan paling inti dari klan Iblis kuno. Tiba-tiba, ruang ini dipenuhi dengan fluktuasi energi yang tak ada habisnya, yang sangat menakutkan. Boom! Serangan dari kedua belah pihak bertabrakan bersama. Ledakan, Dewa Iblis Ilusi di belakang Raja Iblis Wu hancur seketika, dan tubuh Iblis Raja Iblis Wu terbang keluar seperti orang-orangan sawah yang bobrok. Kaca, kerangka putih yang dilepaskan oleh Raja Iblis Tulang meledak pada saat yang sama, berubah menjadi bubuk putih di seluruh langit, dan berhamburan bersama angin. Raja Iblis Tulang juga membuangnya sebagai tanggapan. Engah, telapak Raja Iblis Aoyue hancur berkeping-keping, dan kemudian tubuhnya juga terlempar ke belakang karena syok. Pukulan Ye Yunfei mengirimkan 3 Raja Iblis pada saat bersamaan. Biarkan semua jenis trik sulap Anda, saya akan mengalahkan Anda dengan 1 pukulan. Meminjam tinju 9 pemakaman, 1 pukulan dan 1 pemakaman, setiap pukulan memiliki arti dan kekuatan yang berbeda, dan ada efek pukulan yang ditumpangkan, semakin banyak Anda memukul, semakin kuat Anda. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatan tempurnya bisa begitu kuat? Petik 2. Ketiga Raja Iblis itu ngeri. Memanggil, Ye Yunfei melangkah maju dan mendatangi Raja Iblis Tulang. Pergilah ke neraka. Ye Yunfei menatap Raja Iblis Tulang dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan. Kemudian, dengan 1 pukulan yang mengerikan itu langsung menyelimuti Raja Iblis Tulang. Rasa kematian menyelimuti Bone Demon King. Ye Yunfei, jangan bunuh aku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, bahkan sebagai budakmu. Raja Iblis Tulang merasakan kepalan menakutkan Ye Yunfei, tahu bahwa dia tidak bisa menahan diri,
Peduli apa, dalam keputusasaan dan kepanikan, tidak bisa menahan teriakan. Oh, Ye Yunfei terkejut. Ye Yunfei membunuh begitu banyak klan monster kuno, sangat sedikit dari mereka yang memohon belas kasihan, tanpa diduga Raja Iblis Agung memohon belas kasihan. Apakah boleh menjadi budakku? Ye Yunfei bertanya. Ya, selama kamu tidak membunuhku, kata Raja Iblis Tulang buru-buru. Oke, aku akan memberimu kesempatan. Ye Yunfei menepuk beberapa telapak tangan pada dantian Raja Iblis Tulang, dan menggunakan teknik rahasia untuk menyegel Raja Iblis Tulang. Raja Iblis Tulang tidak berani melawan sama sekali, membiarkan Ye Yunfei menyegelnya. Suara mendesing. Ketika Raja Iblis Aoyue dan Raja Iblis Wuk melihat bahwa Raja Iblis Tulang telah menyerah, mereka terkejut dan marah pada awalnya, lalu berbalik dan pergi. Mereka tidak memiliki semangat juang sedikitpun. Aku tidak bisa melarikan diri. Ye Yunfei menggunakan energi ruang untuk melarikan diri ke kedalaman ruang dalam satu langkah. Saat berikutnya, dia berjalan keluar dari ruang di depan Raja Iblis Wuk, menghalangi jalan Wuk Raja Iblis. Boom! Tinju Ye Yunfei didorong keluar, seolah mendorong seluruh ruang untuk bergerak. Kekuatan bergulir benar-benar ditekan, dan Raja Iblis tidak memiliki perlawanan sama sekali. Ye Yunfei, aku juga menyerah. Jangan bunuh aku, teriak Raja Iblis Wuk. Baik, Ye Yunfei tidak membunuhnya, dan langsung menyegel Raja Iblis Wuk, dan mengirimnya ke menara hantu. Baru-baru ini, kekuatan jiwa Ye Yunfei telah meningkat pesat. Ketiga Raja Iblis ini semuanya adalah penguasa alam kekaisaran. Ye Yunfei tiba-tiba ingin mencoba untuk melihat apakah dia bisa menjadi penguasa alam kekaisaran dengan kekuatan jiwanya saat ini. Memanggil, Ye Yunfei mengejar Raja Iblis Aoyue. Pada saat ini, Raja Iblis Aoyue dengan putus asa bergegas menuju pusat dunia iblis kuno. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, mempercepat 10 kali lipat, maju dengan kecepatan yang sangat menakutkan, semakin dekat dan semakin dekat dengan Raja Iblis Aoyue. Segera setelah itu, sebuah kuil iblis hitam muncul di depan. Haha, Ye Yunfei, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Raja Iblis Aoyue memancarkan sosoknya, berubah menjadi seberkas cahaya iblis, bergegas ke kuil iblis hitam, dan tertawa terbahak-bahak. Saat ini, selain Raja Iblis Aoyue, sejumlah besar orang dari klan iblis kuno telah bersembunyi di kuil iblis ini. Tang Boguang memimpin lebih dari 30.000 kuda, dan dengan bantuan formasi pedang suksian 5 elemen Ye Yunfei, dia membunuh monster kuno dengan banyak korban. Ye Yunfei, tunggu saja, balas dendam hari ini, aku pasti akan membalasnya. Raja Iblis Aoyue berdiri di kuil leluhur, memandang Ye Yunfei dengan mata kesal, dan berkata dengan gigi terkatup. Hilangnya klan monster kuno hari ini terlalu berat. Dari 6 master di alam kekaisaran, 3 terbunuh, 2 ditangkap, dan hanya Raja Iblis Aoyue sendiri yang tersisa. Klan monster kuno lainnya juga menderita banyak korban. Kamu tidak punya kesempatan untuk membalas dendam. Ye Yunfei memandangi kuil iblis hitam di depannya dan berkata sambil mencibir. Kuil iblis ini terdiri dari sejumlah besar tulang hitam, yang ditinggalkan oleh para penguasa klan iblis kuno yang telah meninggal. Klan iblis kuno yang berhak meninggalkan tulang iblis di kuil leluhur harus memiliki status tertentu dan kuat. Hancurkan, Ye Yunfei mengeluarkan minuman ringan, dan menggunakan taktik mengendalikan pasukan. Boom, 100 senjata sihir meledak ke arah kuil iblis. Di antaranya ada lebih dari selusin senjata sihir bawaan. Boom, satu demi satu senjata ajaib, berulang kali membombardir kuil iblis. Harus dikatakan bahwa kuil iblis ini sangat kuat, dan mengandung hukum iblis yang cerdas, dan kemampuan pertahanannya sangat kuat. Di bawah pengeboman 100 senjata ajaib, itu hanya bergetar sedikit. Haha, Ye Yunfei, kamu tidak perlu dipusingkan, tidak ada gunanya. Kuil leluhur klan iblis kuno kami sangat kuat, tidak mungkin bagi Anda untuk menembus kuil leluhur. Petik 2, Raja Iblis Aoyue tertawa terbahak-bahak. Yah, aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Petik 2, Ye Yunfei terus mendesak 100 senjata ajaib, dan berulang kali membombardir kuil iblis. Dibutuhkan kekuatan spiritual untuk mengaktifkan senjata ajaib, tetapi Ye Yunfei memiliki banyak ramuan yang khusus digunakan untuk mengisi aura, termasuk ramuan Dao. Pil suci. Oleh karena itu, Ye Yunfei sama sekali tidak takut kehilangan kekuatan spiritual. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya, kuil iblis semakin bergetar dan membuat suara gemuruh.
Bagaimana ini bisa terjadi? Petik 2. Di Kuil Iblis, semua klan iblis kuno sedikit ketakutan. Novel 9 Matahari, Bab 938. Ye Yunfei, hentikan. Kuil leluhur adalah tempat peristirahatan leluhur klan iblis kuno kita, jangan ganggu istirahat mereka. Raja Iblis Aoyue meraung marah. Boom! Ye Yunfei terus mendesak 100 senjata ajaib dan terus membombardir kuil iblis. Perlahan-lahan, kuil iblis berguncang semakin keras, dan bahkan retakan mulai muncul. Setelah 1 jam, sudah banyak retakan di kuil iblis. Tidak, kuil iblis akan runtuh. Di kuil iblis, termasuk Raja Iblis Aoyue, semua klan iblis kuno berwajah pucat dan tidak dapat menerima fakta di hadapan mereka. Momen lain berlalu. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh kuil iblis hancur dan berubah menjadi bubuk hitam di seluruh langit. Memanggil, Ye Yunfei melangkah selangkah demi selangkah, mencapai kecepatan ekstrim, dan segera datang ke depan Raja Iblis Aoyue. Sekarang, kamu bisa mati, kata Ye Yunfei dengan ringan. Lupakan saja, Ye Yunfei, aku juga akan menyerah. Jangan bunuh aku. Melihat bahwa kuil leluhur juga dihancurkan oleh Ye Yunfei, Raja Iblis Aoyue tidak lagi memiliki semangat juang sedikit pun, benar-benar putus asa, dan berkata dengan suara rendah. Oke, Ye Yunfei langsung menyegel Raja Iblis Aoyue. Kamu Yunfei, jangan membantai klan monster kuno kami lagi. Mulai sekarang, klan monster kuno kami akan tunduk padamu dan sepenuhnya mematuhi perintahmu, Raja Iblis. Aoyue berkata dengan nada memohon. Yah, kamu pergi dan biarkan mereka menyerah. Mereka yang tidak menyerah akan dibunuh dengan tergesa-gesa, kata Ye Yunfei dengan ringan. Baik, Aoyue Yao segera mengeluarkan slip giok komunikasi dan mengirim pesan. Tuan Ye, saat ini, Tang Bo Guam datang. Lebih dari 30.000 orang mengikuti di belakang. Kekuatan utama klan monster kuno telah dikalahkan oleh kami, dan mereka melarikan diri dan menghindar kemana-mana. Kami tidak berani tinggal terlalu jauh darimu, jadi kami tidak mengejarmu, kata Tang Bo Guam. Tang Bo Guam tahu dengan jelas bahwa dengan lebih dari 30.000 dari mereka saja, mereka pasti bukan tandingan klan monster kuno. Alasan mengapa mereka bisa memenangkan pertempuran itu sepenuhnya karena bantuan Ye Yunfei. Oleh karena itu, ketika laki-laki dan kuda dari klan monster kuno dikalahkan dan melarikan diri, Tang Bo Guam tidak memimpin laki-laki dan kuda untuk memburu mereka. Karena, jika mereka terlalu jauh dari Ye Yunfei, 5 pedang spiritual yang dikendalikan oleh Ye Yunfei tidak akan bisa membantu mereka. Oke, pertarungan ini harus berakhir. Mulai sekarang, klan monster kuno akan menjadi bawahanku. Mari hapus semua keluhan antara klan Tang dan klan monster kuno, kata Ye Yunfei. Semuanya terserah Tuan Ye. Tang Bo Guam mengangguk. Dia tahu bahwa itu akan tergantung pada Ye Yunfei apakah keluarga Tang akan memiliki kesempatan untuk kembali, atau bahkan memiliki peluang pengembangan yang lebih besar di masa depan. Setelah beberapa saat, semua klan iblis kuno di dunia iblis kuno menerima pesan dari Raja Iblis Aoyue dan mulai berkumpul menuju lokasi kuil leluhur. Tidak lama kemudian, semua pasukan suku monster kuno yang padat tiba. Setidaknya mendekati 200.000. Untungnya, saya tidak membawa siapapun untuk memburu mereka, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tang Bo Guam melihat begitu banyak klan monster kuno, dan sangat bersyukur di dalam hatinya. Ini, monster-monster kuno itu sedikit tercengang ketika mereka melihat bahwa kuil leluhur telah hilang, dan hanya bubuk tulang hitam yang tersisa beterbangan tertiup angin. Dengar, mulai sekarang, klan iblis kuno kita akan mematuhi perintah Tuan Ye Yunfei. Siapapun yang berani tidak patuh akan dibunuh, teriak Raja Iblis Aoyue dengan keras. Patuhi perintah Tuan Ye Yunfei. Monster kuno itu semua tercengang. Kenapa? Beraninya kamu tidak mematuhi perintahku? Aoyue Yao sangat marah. Ya, ikuti perintah Raja Iblis. Semua klan iblis kuno menjawab bersamaan. Di antara klan iblis kuno, 3 Raja Iblis utama memiliki otoritas tertinggi. Tidak peduli apa perintahnya, semua anggota klan harus mematuhinya tanpa syarat, jika tidak, itu akan menjadi kejahatan pengkhianatan. Bagus sekali, sekarang, biarkan mereka membersihkan dunia iblis kuno. Ye Yunfei mengangguk puas. Ya, Raja Iblis Aoyue segera mengatur sekelompok pemimpin tingkat menengah dari klan iblis kuno untuk memimpin pasukan klan iblis kuno dan mulai membersihkan dunia iblis kuno.
Pertempuran hebat ini membuat dunia iblis kuno dalam kekacauan, seperti kehancuran. Ada satu lagi. Pada saat ini, Ye Yunfei melihat ke lokasi tertentu di wilayah timur alam iblis kuno, dan berkata sambil mencibir. Suara itu jatuh. Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan bergegas menuju distrik timur. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei datang ke bagian terdalam dari distrik timur, di lapangan hitam besar. Di tengah alun-alun hitam ini, terdapat altar kuno yang memancarkan perubahan waktu. Di atas altar, ada celah gelap di ruang angkasa, dari mana semburan waktu dan napas ruang yang kuat ditransmisikan. Monster tua sedang berlutut di altar, membaca mantra yang tidak jelas. Itu adalah Tuan Tiangu. Booming, celah di ruang di atas altar sedikit bergetar, dan terdengar semburan suara menderu. Klan monster kunomu telah menyerah. Kamu hanya punya dua pilihan, menyerah atau mati. Ye Yunfei berjalan menuju altar dan berkata dengan lantang. Saat Ye Yunfei hendak melangkah ke altar, bergemuruh, celah ruang di atas altar tiba-tiba bergetar hebat, semburan energi teleportasi yang kuat keluar darinya. Memanggil, energi teleportasi yang kuat menyelimuti Master Tiangu, dan kemudian mengalir ke celah ruang angkasa. Ye Yunfei, aku akan membalas dendam padamu. Suara kesal Tuan Tiangu terdengar dari celah ruang angkasa. Dia benar-benar berkolusi dengan dunia iblis dan berhasil berteleportasi ke sana. Dengan wajah muram, Ye Yunfei bergegas ke celah di angkasa dan mengejarnya. Namun, Tuan Tiangu telah lama menghilang, dan dia hanya bisa melihat lorong yang membingungkan dan kosong menuju ruang dan waktu yang jauh dan tidak diketahui. Ye Yunfei tahu bahwa dalam keadaan seperti itu, mustahil baginya untuk mengejar Master Tiangu. Meninggalkan saluran ruang ini di sini akan menjadi bahaya tersembunyi cepat atau lambat. Mungkin di masa depan, akan ada klan monster yang mahir dalam hukum ruang dan waktu, dan akan ditransmisikan dari dunia iblis. Jika hal seperti itu terjadi, itu akan menyebabkan kehancuran alam semesta ini. Konsekuensi seksual. Petik 2. Ye Yunfei memindai saluran ruang angkasa dan berkata pada dirinya sendiri. Hancurkan saluran luar angkasa ini. Pikir Ye Yunfei, dan dengan keras, Kunpeng muncul dari belakang dan membombardir ke depan. Booming, energi dahsyat dan hukum ruang dilepaskan dari tubuh Kunpeng. Kunpeng besar menabrak saluran luar angkasa, mendatangkan malapetaka. Segera, saluran luar angkasa ini mulai bergetar hebat. Sekitar 1 jam kemudian, boom, saluran luar angkasa ini mulai runtuh dan hancur. Ye Yunfei segera menyingkirkan Kunpeng, berbalik dan bergegas keluar dengan kecepatan tercepat. Booming, tubuh Ye Yunfei baru saja keluar dari saluran luar angkasa ketika ada ledakan mengerikan di belakangnya, dan seluruh saluran luar angkasa benar-benar runtuh dan hancur. Ye Yunfei melepaskan energi ruang angkasa untuk merasakannya, dan setelah beberapa saat, dia yakin saluran transmisi ruang angkasa ini benar-benar hancur. Akhirnya, bahaya tersembunyi telah dihilangkan. Ye Yunfei menghela nafas lega. Pada saat yang sama, jauh melampaui ruang dan waktu. Di dunia besar yang penuh dengan monster, di luar pintu masuk dan keluar saluran transmisi ruang tertentu, dengan suara rejan, sesosok bergegas keluar, itu adalah Tuan Tiangu. Aku akhirnya datang ke dunia leluhur. Ini adalah roh jahat kuno. Ini adalah roh jahat kuno yang sangat kaya dan murni. Petik 2. Tuan Tiangu merasakan nafas dunia di depannya, dan seluruh tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Ini bukan energi monster kuno. Belum lagi kamu, bahkan aku tidak punya kesempatan untuk menyentuh energi monster kuno yang sebenarnya. Ini hanya energi monster biasa di dunia iblis kita. Petik 2. Suara samar terdengar. Di sebelah pintu masuk dan keluar saluran teleportasi, monster duduk bersila dan berkata dengan enteng. Tuan alam leluhur, lihat alam leluhur guru. Tuan Tiangu terkejut ketika dia mendengar suara klan monster ini, dan dengan cepat berlutut di depan klan monster ini, dan berteriak dengan hormat. Saluran teleportasi ini dihancurkan. Tampaknya dilakukan oleh manusia. Mengapa manusia itu berani menghancurkan saluran transmisi yang saya bangun? Tanya ras monster. Itu pasti dilakukan oleh Ye Yunfei. Tuan Tiangu berkata, dan setelah berbicara, dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk mensimulasikan sebuah potret, persis seperti apa rupa Ye Yunfei, dan itu juga mengandung jejak kekuatan jiwa Ye Yunfei. Kamu Yunfei, kan? Oke, aku akan mengingatnya. Monster itu berkata dengan dingin. Kamu Yunfei, kuharap kamu tidak mati secepat ini.
aku pasti akan kembali dan menyelesaikan akun denganmu di masa depan. Tuan Tiamu juga mengertakkan gigi, berpikir pada dirinya sendiri. Novel 9 Matahari, Bab 939. Di dunia iblis kuno, di dalam istana, 3 Raja Iblis berdiri di depan Ye Yunfei. Sekarang, saya ingin menanam pembatasan jiwa di lautan jiwa Anda. Anda harus bekerja sama dengan saya dengan segenap kekuatan Anda, dan Anda tidak boleh memiliki niat untuk melawan. Jika tidak, tubuh jiwa Anda akan meledak dan musnah. Apakah Anda mengerti? Tanda tanya petik 2. Ye Yunfei berkata dengan keras. Mengerti. Ketiga Raja Iblis itu mengangguk. Mereka mengerti bahwa mereka tidak punya pilihan. Mari kita sempurnakan sekumpulan ramuan untuk melindungi tubuh jiwa dan memulihkan kekuatan jiwa terlebih dahulu. Lalu biarkan mereka mengambilnya kapan saja untuk melindungi tubuh jiwa, sehingga mereka tidak akan mati dengan mudah. Ye Yunfei berpikir sejenak, berpikir untuk dirinya sendiri. Jadi, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan memulai alkimia. Suatu hari kemudian, Ye Yunfei memurnikan sejumlah besar pil yang khusus digunakan untuk melindungi tubuh jiwa dan memulihkan kekuatan jiwa, dan semuanya bermutu tinggi. Kemudian, Ye Yunfei mulai menanam pengekangan jiwa pada 3 Raja Iblis. Yang pertama adalah Raja Iblis Tulang. Selama proses penanaman pembatasan jiwa, Raja Iblis Tulang mengalami sakit kepala yang hebat dan berteriak lagi dan lagi. Sebab, proses penanaman penahan jiwa setara dengan mengukir simbol di tubuh jiwanya, yaitu rasa sakit dari lubuk jiwa. Apalagi cukup berbahaya, dan jiwa tubuh akan hancur jika tidak hati-hati. Tuan Ye, saya tidak tahan lagi, saya akan mati. Raja Iblis Tulang menjerit. Ye Yunfei segera mengeluarkan beberapa eliksir dan memasukkannya ke dalam mulut Raja Iblis Tulang. Kekuatan obat yang luar biasa melindungi jiwa dan tubuh Raja Iblis Tulang. Baru saat itulah Bond Demon King merasa jauh lebih nyaman. Situasi ini terjadi 6 atau 7 kali berturut-turut. Bahkan sekali, Raja Iblis Tulang benar-benar kehilangan perasaan, dan tubuh jiwanya berada di ambang kehancuran. Untungnya, Ye Yunfei memasukkan beberapa pil suci ke dalam mulutnya tepat waktu, menghidupkannya kembali. Setelah 1 hari, akhirnya, Ye Yunfei berhasil menanamkan pembatasan jiwa di tubuh jiwa Raja Iblis Tulang. Berhasil. Terlalu sulit dan terlalu berbahaya untuk menanam pengekangan jiwa untuk seorang master di alam kekaisaran. Untungnya, itu berhasil. Petik 2. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas. Nyatanya, dalam proses penanaman penahan roh untuk Raja Iblis Tulang, Ye Yunfei sendiri hampir mengalami serangan balik beberapa kali, melukai jiwa dan tubuhnya. Tuan, Raja Iblis Tulang berkata dengan suara lemah saat dia terbaring lemas di tanah. Saat ini, dia tidak punya kekuatan lagi. Minum pil ini dan pulih dengan baik. Ye Yunfei mengangguk, memberi Bond Demon King sebotol obat, dan kemudian memindahkannya ke menara hantu. Selanjutnya, Ye Yunfei menanam pembatasan jiwa pada Raja Iblis Aoyue. Dengan pengalaman menanam penahan roh untuk Raja Iblis Tulang, lebih mudah untuk menanam penahan roh untuk Raja Iblis Aoyue, namun, pada akhirnya butuh 1 hari untuk menanam dengan sukses. Saat ini, Raja Iblis Aoyue juga sedang sekarat, tidak jauh dari kematian. Ye Yunfei memberinya sebotol ramuan dan memindahkannya ke menara hantu agar dia pulih dengan benar. Pada akhirnya, Ye Yunfei menghabiskan 1 hari lagi dan berhasil menanamkan pembatasan jiwa pada Raja Iblis Wu. 3 Raja Iblis telah resmi menjadi budak Ye Yunfei. Lihat Tuan, ketiga Raja Iblis itu berdiri di depan Ye Yunfei dan berteriak dengan hormat. Setelah mengambil ramuan yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka, ketiga Raja Iblis semuanya kembali ke kondisi puncaknya. Saat ini, ketiga Raja Iblis tidak lagi memiliki perbedaan pendapat terhadap Ye Yunfei. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, hidup dan mati mereka bergantung pada pemikiran Ye Yunfei. Apakah kalian klan iblis kuno ingin pergi ke dunia iblis yang sebenarnya? Tanya Ye Yunfei. Kembali ke tuannya, iya. Sejak lama, klan iblis kuno kami selalu berharap untuk kembali ke alam leluhur. Karena lingkungan dunia leluhur lebih cocok untuk kultivasi klan monster kuno kita, dan ada sejumlah besar warisan klan monster tingkat tinggi di dunia leluhur. Dibandingkan dengan dunia leluhur, dunia iblis kuno kita hanyalah dunia kecil, tidak layak disebut. Jawab Raja Iblis Wuke. Petik 2. Yah, aku mengerti. Hanya saja Anda tidak harus pergi ke alam leluhur. Saya juga bisa memberi Anda energi iblis paling murni,
serta keterampilan iblis tingkat lanjut, yang dijamin tidak lebih buruk dari yang ada di dunia iblis. Petik 2. Ye Yunfei melanjutkan dengan berkata, roh jahat yang paling murni. Keterampilan klan monster tingkat lanjut. Petik 2. Ketika ketiga Raja Iblis mendengar kata-kata itu, mereka semua menatap Ye Yunfei dengan mata bingung. Mereka tidak percaya, meskipun kekuatan Ye Yunfei jauh lebih kuat dari mereka, tetapi Ye Yunfei masih manusia, dan seni bela diri serta keterampilan yang dia latih semuanya adalah manusia. Terlebih lagi, di mata mereka, Ye Yunfei hanyalah seorang manusia muda. Bagaimana mungkin memberi mereka energi iblis paling murni dan keterampilan klan iblis tingkat lanjut? Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan pil terbang keluar satu demi satu, mendarat di depan tiga Raja Iblis. Setiap ramuan memancarkan aura iblis yang sangat kuat. Pil-pil ini semuanya disempurnakan oleh Ye Yunfei sendiri. Nyatanya, Ye Yunfei telah memurnikan sejumlah besar obat iblis untuk Humiao. Selain itu, Ye Yunfei, sebagai master alkimia, bahkan master teratas ras monster di dunia iblis pernah meminta Ye Yunfei untuk alkimia. Bagi Ye Yunfei, memurnikan pil obat iblis sangat sederhana. Sungguh energi monster murni. Ketiga Raja Iblis merasakan energi monster bergulir yang dilepaskan oleh pil di depan mereka, dan mereka langsung menjadi bersemangat, dan bahkan sedikit gemetar. Sebab, roh jahat yang terkandung dalam pil ini terlalu kuat dan murni. Tuan, ini semua adalah pil dari klan iblis kami. Di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Tanya Raja Iblis Tulang dengan suara bergetar. Berapa banyak dari pil ini yang kamu inginkan, dan berapa banyak yang aku miliki? Ambil semuanya. Ketika kamu kehabisan, beritahu aku ketika kamu membutuhkannya lagi. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, sekarang, ketiga Raja Iblis ini sudah menjadi budaknya, semakin kuat mereka, semakin baik. Ye Yunfei secara alami tidak akan pelit. Sebanyak yang kamu mau. Ketiga Raja Iblis itu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yunfei, menunjukkan ekstasi. Terima kasih, Tuan. Ketiga Raja Iblis itu dengan hati-hati menyimpan pil-pil itu. Untungnya, saya memperoleh keterampilan klan monster ini secara tidak sengaja sebelumnya. Anda dapat menggunakannya untuk berlatih. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan beberapa slip keterampilan giok terbang keluar dan mendarat di depan tiga Raja Iblis. Tiga Raja Iblis dengan cepat melepaskan kekuatan jiwa mereka dan merasakan beberapa slip batu giok kungfu yang lalu. Mendesis. Saat berikutnya, ketiga Raja Iblis semuanya menunjukkan ekspresi kaget, penuh ketidakpercayaan. Tuan, keterampilan ini benar-benar milik klan iblis kita, mereka sangat brilian. Aku belum pernah melihat kungfu klan iblis yang begitu brilian dalam hidupku. Raja Iblis Aoyue berkata kepada Ye Yunfei dengan suara gemetar. Keterampilan klan monster ini sangat bagus, kamu harus menggunakannya untuk berlatih. Kata Ye Yunfei, beberapa latihan klan monster ini diperoleh Ye Yunfei dari klan monster yang kuat secara kebetulan. Untuk jangka waktu tertentu, Ye Yunfei berspesialisasi dalam mengumpulkan semua jenis seni bela diri dan seni bela diri di dunia, jadi Ye Yunfei telah mencoba-coba seni bela diri dari berbagai kekuatan dan ras. Terima kasih, Tuan, atas kebaikanmu. Ketiga Raja Iblis itu sangat bersemangat, dan dengan hati-hati menyingkirkan slip latihan giok. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa menjadi budak Ye Yunfei tampaknya merupakan pilihan yang sangat tepat. Ye Yunfei memberi mereka pil obat iblis dan keterampilan iblis, yang merupakan harta tak ternilai bagi mereka. Ini adalah bayi yang baik yang saya impikan sebelumnya. Pada saat ini, di hati ketiga Raja Iblis, sepertinya mereka tidak lagi menolak menjadi budak Ye Yunfei. Sebaliknya, ada sedikit harapan untuk masa depan. Novel 9 Matahari, Bab 940. Bagaimana dengan ini? Biarkan semua pemimpin besar, menengah dan kecil dari klan monster kunomu berkumpul sekarang. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke, aku akan pergi dan memanggil mereka sekarang. Raja Iblis Tulang mengangguk dan berkata, tiga Raja Iblis sekarang mematuhi perintah Ye Yunfei tanpa syarat. Setelah beberapa saat, apa yang tersisa dari klan monster kuno, semua pemimpin besar, menengah dan kecil berkumpul di depan Ye Yunfei. Ye Yunfei memasuki istana, biarkan para pemimpin ini memasuki istana satu persatu, dan tanamkan pengekangan jiwa pada mereka. Dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, agak sulit untuk menanam pengekangan jiwa untuk penguasa alam kekaisaran,
tetapi jauh lebih mudah untuk menanam pengekangan jiwa untuk prajurit dengan kekuatan membentuk dewa dan di bawahnya. Dalam waktu kurang dari 2 hari, semua pemimpin besar, menengah dan kecil dari klan monster kuno ditanam oleh Ye Yunfei untuk menahan mereka dan menjadi budak Ye Yunfei. Dengan cara ini, klan monster kuno benar-benar menjadi kekuatan Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei memasuki menara ilusi, secara pribadi memurnikan sejumlah besar pil iblis, dan kemudian membawa sejumlah besar klan iblis kuno yang relatif kuat ke menara ilusi, membiarkan mereka mengkonsumsi pil iblis untuk menerobos dan meningkatkan. Di menara hantu, setelah 2 atau 3 bulan, sejumlah besar monster purba menerobos satu demi satu, dan kekuatan mereka meningkat pesat. Secara khusus, banyak ras monster kuno dengan kekuatan di tahap akhir alam Yuanhun menerobos ke alam pembentuk dewa satu demi satu. Ada sejumlah besar monster kuno, dan mereka memiliki umur yang panjang. Mereka telah mengumpulkan sejumlah besar monster kuno dengan kekuatan di tahap akhir dari kondisi jiwa asli. Akibatnya, Ye Yunfei membuat mereka semua menerobos berhasil. Tentu saja, dalam beberapa bulan di menara hantu, dunia luar hanya lebih dari sehari. Tuan, sekarang klan iblis kuno kami memiliki lebih dari 200 alam berbentuk dewa, yang sangat makmur. Selain itu, setelah kami bertiga mengambil ramuan yang diberikan oleh Tuan, efektivitas tempur kami juga meningkat pesat. Di masa depan, kita akan mempraktikkan obat yang diberikan oleh Master. Kekuatan tekniknya harus lebih kuat. Kali ini, meskipun klan monster kuno kita dibunuh oleh Master, banyak anggota klan telah terbunuh, tetapi perubahan dalam 2 atau 3 hari terakhir terlalu besar, dan kekuatan keseluruhan klan monster kuno kita telah meningkat pesat. Di menara hantu, 3 Raja Iblis berdiri di depan Ye Yunfei, semuanya sangat bersemangat. Meskipun mereka adalah budak Ye Yunfei sekarang, mereka masih sangat bersemangat melihat kekuatan klan mereka tumbuh. Ini baru permulaan, selama kamu mengikutiku, perkembangannya akan semakin besar di masa depan. Kata Ye Yunfei dengan ringan. Tuan, jangan khawatir, mulai sekarang, klan monster kuno kita akan mematuhi perintah Tuan. Ketiga Raja Iblis berkata serempak. Itu bagus. Ye Yunfei sedikit mengangguk. Tuan, klan iblis kuno menyebabkan begitu banyak kerusakan pada benua langit yang mendalam sebelumnya. Anda menyelamatkan nyawa 3 Raja Iblis utama, itu dianggap murah bagi mereka, kata Hu Miao tiba-tiba. Lupakan saja, tiba-tiba aku menemukan bahwa inilah saatnya bagiku untuk mengembangkan kekuatanku sendiri di Xuan Huang Starfield. Perlombaan monster kuno adalah pilihan yang bagus, pikir Ye Yunfei. Itu juga, ras monster purba sangat banyak, dan merupakan ras yang pandai berkembang biak, dan jumlahnya akan terus bertambah. Apalagi kekuatan tempur klan monster kuno tidak buruk. Hu Miao tidak bisa membantu tetapi mengangguk setuju. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada 3 Raja Iblis. Di mata Ye Yunfei, pertahanan pintu masuk dan keluar dunia iblis kuno terlalu lemah. Selama itu adalah Tuan yang lebih kuat, mereka dapat memaksa masuk. Sekarang, dunia iblis kuno setara dengan wilayah Ye Yunfei sendiri. Ye Yunfei secara alami ingin membuat pengaturan yang baik. Selanjutnya, Ye Yunfei datang ke pintu masuk dan keluar dunia iblis kuno, dan secara pribadi mengatur lebih dari selusin formasi besar. Formasi besar ini bersifat defensif, terisolasi, dan ofensif, dan masing-masing sangat pintar. Dengan perlindungan dari formasi besar ini, Ye Yunfei percaya bahwa bahkan master dari tahap selanjutnya dari kerajaan kekaisaran tidak akan dapat memaksa masuk. Tuan, pasukan ekspedisi kekaisaran bulan kuno sekarang menyerang Medan Bintang. Semua Medan Bintang terdekat telah bersatu untuk membentuk pasukan Medan Bintang untuk berperang melawan kekaisaran bulan kuno. Apa yang harus kita lakukan? Raja Iblis Aoyue tiba-tiba bertanya pada Ye Yunfei. Berdiri diam, kata Ye Yunfei. Kami mengerti. Ketiga Raja Iblis semuanya menjawab. Laporan, utusan dinasti Jiuli datang untuk menemui 3 Raja Iblis. Petik 2, pada saat ini, tiba-tiba ras monster purba terbang dari jauh dan melaporkan dengan keras. Oh, utusan dinasti Jiuli telah tiba. Guru, lihat, ketiga Raja Iblis semua memandang Ye Yunfei. Sampai jumpa. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Oke, silakan. Petik 2, kata Raja Iblis Aoyue. Setelah beberapa saat, di istana yang penuh monster, 3 Raja Monster duduk di tengah. Seorang lelaki tua berpenampilan kasim duduk di kursi tamu,
dan di samping lelaki tua itu ada 6 penjaga dengan mata tajam. Aku tidak tahu mengapa Qasim Liu datang ke dunia iblis kuno kita, apa urusanmu? Tanya Raja Iblis Wu. 3 Raja Iblis, sekarang pasukan Kekaisaran Bulan Kuno telah tiba. Dengan kekuatan pasukan Kerajaan Bulan Kuno, mereka pasti akan menaklukkan medan bintang Xuan Huang kita dan 4 medan bintang di sekitarnya. Aku ingin tahu apa 3 Raja Iblis itu, apakah Anda berencana? Tanda tanya, apakah Anda akan mengirim pasukan untuk berperang melawan tentara Kekaisaran Bulan Kuno? Qasim Liu berkata dengan tajam, klan iblis kuno kami lemah, tetapi kami ingin melindungi diri kami sendiri, jadi kami tidak berencana mengirim pasukan untuk saat ini. Wu Qiaowang mengingat kata-kata Ye Yunfei dan berkata, haha, 3 Raja Iblis benar-benar mengetahui situasi keseluruhan. Seperti yang kita semua tahu, kekuatan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno sangat kuat, tak terkalahkan, dan pasti akan mampu menaklukkan medan bintang Xuan Huang dan 4 medan bintang di sekitarnya, pada akhirnya. Jadi, upaya delusi untuk melawan kekuatan tentara Kekaisaran Bulan Kuno semuanya melampaui batas. Qasim Liu tertawa keras, suaranya tajam dan tinggi, dan tawanya sangat aneh. Oh, Qasim Liu, apa maksudmu? 3 Raja Iblis terkejut ketika mereka mendengar ini. 3 Raja Iblis, aku di sini untuk merekrutmu kali ini, kata Qasim Liu, menyerah. Ketiga Raja Iblis itu terkejut. Qasim Liu, kami tidak mengerti dengan baik, tanya Wu Qiaowang. 3 Raja Iblis, sejujurnya, sebenarnya, dinasti Jiuli kami adalah kekuatan tambahan di bawah Kekaisaran Bu Yue. 3 Raja Iblis, jika klan iblis kuno Anda menyatakan kesetiaan kepada dinasti Jiuli kami, Anda akan mematuhi tuan kami mulai sekarang. Kemudian, setelah pasukan Kekaisaran Bulan Kuno menaklukkan medan bintang Xuan Huang, kami, dinasti Jiuli, dapat menjaga klan monster kuno Anda tetap aman dan sehat. Selain itu, mulai sekarang, klan monster kuno Anda setara dengan kekuatan anak perusahaan dari Kekaisaran Bulan Kuno. Saya yakin ketiga Raja Iblis juga tahu tentang reputasi besar Kekaisaran Bulan Kuno. Jika Anda bisa menjadi kekuatan tambahan dari Kekaisaran Bulan Kuno, maka mulai sekarang, di seluruh langit berbintang, tidak ada yang berani dengan mudah memprovokasi klan monster kuno Anda. Petik 2, Liu Gong berkata secara terbuka. Apa, dinasti Jiuli Anda ternyata adalah kekuatan bawahan di bawah Kekaisaran Bu Yue? Ketiga Raja Iblis tidak dapat menahan keterkejutan setelah mendengar apa yang dikatakan Qasim Liu. 3 Raja Iblis, apakah akan menyerah atau tidak? Mari kita pikirkan baik-baik. Hanya saja jika tidak pasrah, maka beberapa hal tidak menyenangkan akan terjadi selanjutnya. Ketika Qasim Liu mengatakan ini, suaranya menjadi suram dan dingin. Boom! Keenam penjaga di samping Qasim Liu maju selangkah pada saat yang sama, melepaskan kekuatan spiritual yang mengepul. Di antara 6 penjaga ini, 2 berada di tengah panggung kerajaan, 4 adalah tahap awal dari kerajaan. Boom! Qasim Liu juga berdiri, dan energi yang kuat melonjak ke langit. Qasim Liu ini juga merupakan kekuatan tahap tengah dari kerajaan Kekaisaran. 3 berada di tahap tengah kerajaan Kekaisaran, dan 4 berada di tahap awal kerajaan Kekaisaran. Bersambung,